Bab 1017. Keringat dingin Sean Bill menetes di dahinya. Namun, dia tidak berani berteriak atau melawan. Sebaliknya, dia berkata dengan keringat dingin, "Aku akan memberi makan jariku ke anjing setelah aku keluar nanti." Harvey York, tanpa komentar, menyaksikan adegan ini. Tampak masam, Sean berbalik, memelototi preman lainnya, dan berkata, "Kalian semua patahkan jari kalian." Saat berikutnya, para preman itu gemetar, dan mereka melakukannya sendiri. Mereka tidak punya pilihan. Saudara mereka ketakutan seperti ini. Jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin tidak akan bisa keluar nanti. Taraf Lewis melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Harvey hanya mengatakan satu kalimat, dan semua orang dari jalanan itu patah jari. Sambil menunggu sampai semua orang selesai, Sean berlutut di depan Harvey dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, apa kau mempertimbangkan gedung kantor ini?" Harvey tidak dapat disangkal berkata, "Ini tidak buruk, tetapi seseorang menaikkan harga tempat ini menjadi $777 juta dan bahkan meminta temanku untuk tidur dengannya sebelum dia bisa menjualnya kepadaku. Lalu kau mengatakan itu. Terserah kau." Harvey tidak peduli. Tempat ini cukup bagus, tapi bukan berarti dia harus membelinya dengan paksaan. Ekspresi sengit muncul di wajah Sean setelah dia mendengar ini. Dia kemudian berdiri dan berjalan untuk mengambil David Bowie. Dia kemudian menamparkan wajah David berulang kali. Plak. David ditampar sampai darah berceceran. Dia tidak jelas pada saat ini dan berkata, "Sean, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak peduli apa kau bersungguh-sungguh atau tidak. Biar kutanya padamu. Berapa harga yang kau rencanakan untuk menjual gedung kantor ini?" Sean berkata tanpa ampun. David menggigil dan berkata, "Saudara Sean, gedung kantorku bernilai $310 juta. Jika kau menginginkannya, aku dapat memberimu diskon 10%. Diskon 10%. Aku akan memutuskan untukmu hari ini. Diskon 90%. Sean berkata dengan kejam. Kemudian di bawah komandonya, David dengan cepat menulis kontrak dan mengirimkannya ke Harvey. Sean langsung berlutut di depan Harvey dan berkata, "Tuan, tolong tanda tangani. Tempat ini akan menjadi milikmu mulai hari ini dan seterusnya." Harvey menandatangani dengan santai dan berkata, "Jadi, di mana aku harus membayar uangnya?" "Itu tidak perlu. Harga ditulis untuk formalitas saja. Ambillah sebagai hadiah dariku," kata Sean dengan rendah hati. Adegan ini mengejutkan David. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sean tidak akan memberinya uang. Ini adalah kekayaan yang telah dia kerjakan dengan sangat keras selama setengah hidupnya. Sean melanjutkan sebelum dia bisa meratap, "Tuan York, aku berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya, David hanya bisa pergi untuk mengambil sampah di bawah jembatan layang." "Baiklah, aku akan membiarkanmu mengurusnya." Harvey mengambil kontrak dan pergi. Taraf mengikuti Harvey dan pergi, merasa aneh dengan semua yang terjadi. Pria ini terlalu kuat dan terlalu tampan. Sambil menunggu sosok Harvey menghilang, tubuh kaku Sean baru bisa sedikit santai. Dia dipenuhi keringat dingin dan terus-menerus gemetar. Wajah David pucat. Dia berkata dengan gemetar, "Sean, katakan padaku, siapa orang itu? Bahkan jika aku mati, setidaknya aku ingin tahu kenapa." Sean menamparnya lagi dengan keras sebelum dia tergagap dan berkata, "Apa-apaan ini? Apa kau berhak menanyakan identitas orang tersebut? Biar ku beritahu. Tidak seorang pun di seluruh Salt Lake yang mampu memprovokasi orang besar itu. Dia tidak membunuhmu hari ini, jadi kau beruntung. Cepat pergi. Jangan mengotori tempat orang lain." Di Silver Nimbus Enterprise, Harvey kembali dengan kontrak dan akan melaporkan kabar baik kepada Mandy kali ini. Namun Madi nampak sangat masam. Bab 1018. Apa yang terjadi?
Harvey sedikit mengernyit. Madi jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Madi berkata dengan sungguh-sungguh, berita bahwa aku akan memperluas perusahaan keluar. Tadi, nenek dan paman meneleponku dan mengatakan bahwa mereka ingin membeli saham. Harvey mengerutkan kening dan berkata, beli saham. Bagaimana mereka akan berinvestasi? Bisakah mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Mandy berkata, maksud paman adalah mereka akan memberi perusahaan catatan kosong untuk saat ini. Mereka akan menebusnya ketika mereka mendapatkan uang di masa depan. Harvey terdiam saat mendengar ini. Keluarga Yates berusaha merampok mereka tanpa malu-malu. Mandy nampak makin emosi, tetapi dia menghela napas dan berkata, kau pergi ke keluarga Yates bersamaku. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dengan koneksi paman di Bakut, kita mungkin mendapat masalah serius. Tak lama kemudian, Harvey dan Mandy tiba di kediaman keluarga Yates. Keluarga Yates secara khusus mengatur jamuan makan untuk menghibur Mandy. Mandy, apa kau sudah memikirkan apa yang paman katakan padamu pagi ini? Keluarga Yates adalah keluarga kelas 1 di Bakut. Mereka tak tertandingi dalam hal kekuatan. Selama kau dapat membiarkan keluarga Yates menjadi pemangku kepentingan di perusahaanmu, perusahaanmu pasti akan melambung ke puncak di Bakut di masa depan. Siapapun yang berani main-main denganmu, telepon saja aku. Aku akan memastikan untuk membuat pihak itu patuh. Kate Yates tersenyum dan memberikan sepotong daging kepada Mandy. Sama seperti masalah ini, jika kau urus sendiri, bukankah itu terlalu berat? Jika kau membaginya menjadi 2 dan membiarkan keluarga Yates memilikinya, maka kau tidak akan terlalu kenyang. Mandy, kau wanita yang bijaksana. Kau harus mengerti apa yang dimaksud paman, bukan? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kate dalam suasana hati yang cerewet, berbicara dengan tekad. Dia berbicara dengan Mandy dengan sikap superior sejak awal. Tanya Yates di samping juga tersenyum dan berkata, Mandy, pamanmu memberitahumu ini demi kebaikanmu dan demi dirimu. Proyek Silver Nimbus Mountain Resortmu sedang populer saat ini. Banyak orang yang memperhatikannya. Tanpa keluarga Yates sebagai investor yang mendukungmu, bisakah kau mempertahankannya sendiri? Suami tanya. Leighton Love terbatuk dan berkata, saudaraku, sayang, jangan salahkan aku karena terlalu berterus terang. Mandy berasal dari keluarga Yates. Jadi, apa masalahnya baginya untuk menyerahkan ekuitas sekarang? Tanpa keluarga Yates, bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang ini? Bab 1018. Jika kau tidak membiarkan keluarga Yates membeli saham, kau benar-benar mengkhianati leluhurmu. Kate, tanya dan Leighton, dan yang lainnya mengatakan satu persatu. Ada yang berpura-pura baik, dan ada yang jahat. Namun, kata-kata mereka hanya mengarah ke hal yang sama. Artinya, Mandy sendiri tidak bisa menjaga keamanan perusahaan. Sekarang, Mandy harus menyerahkan sebagian dari ekuitas perusahaan. Tentu saja, keluarga Yates berusaha mendapatkan barang-barang berharga tanpa apa-apa, dan mereka tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Yang terpenting, mereka meminta banyak ekuitas. Jika Mandy setuju, ini berarti kendali perusahaan pada akhirnya akan jatuh ke tangan mereka. Mandy memiliki banyak pengalaman soal keluarga Zimmer. Dia mengerti bahwa tidak ada kasih sayang saat membicarakan hal semacam ini, bahkan kepada saudara dekat. Karena itu, dia menggertakkan giginya saat ini, tetapi dia tidak mau mengalah. Sementara itu, Nenek Yates, yang tidak berbicara sepatah kata pun, berdeham dan berkata, Mandy, Paman, dan Bibi mengatakan semua ini demi kebaikanmu. Apalagi, ini bukan hanya pikiran mereka. Aku juga memiliki pemikiran yang sama.
Bisakah kau melepaskan ekuitas? Katakan saja. Aku ingin tahu. Bab 1019. Mandy menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Dia berkata, "Nenek, meskipun ekuitas perusahaan ini ada di tanganku dan juga CEO, yang mengendalikan perusahaan saat ini adalah Sky Corporation. Jadi, aku sebenarnya tidak bisa membuat keputusan." Nenek Yates menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Selama kau berjanji pada nenek dan membiarkan keluarga Yates membeli saham, kami tidak membutuhkan banyak. Hanya 10% yang akan berhasil. Kalau begitu, serahkan 30% dari 49% ekuitasmu kepada kami. Dalam hal ini, kendali perusahaan akan berada di tangan keluarga Yates. Dengan keluarga Yates sebagai pendukungmu, kau dapat mengembangkan perusahaan sesukamu. Di masa depan, kami bahkan dapat mentransfer semua aset perusahaan tanpa ada yang memperhatikan. Mandy, dalam hal ini, keluarga Yates akan menjadi keluarga top berikutnya di Salt Lake di masa depan. Lakukan saja apa yang aku katakan, dan kau akan menjadi pahlawan besar keluarga Yates suatu hari nanti. Aku bisa berdiskusi dengan pamanmu dan membuatmu mengubah nama keluargamu menjadi Yates. Lalu, siapa lagi yang tidak berani memberimu rasa hormat ketika kau berjalan di Bakwood di masa depan?" Nenek Yates tampak percaya diri. Argumennya juga sangat kuat. Pertama, biarkan keluarga Yates membeli 10% saham di Silver Nimbus Enterprise. Kedua, Mandy harus merelakan 30% sahamnya. Ketiga, memikirkan cara untuk mengalihkan semua aset perusahaan. Keuntungan yang bisa diperoleh Mandy dengan melakukan ini adalah dia bisa memiliki nama keluarga Yates. Bagi keluarga Yates, ini adalah penggalangan amal dan kesempatan bagi Mandy untuk membuat kemajuan. Mandy gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Yates akan begitu tak tahu malu dan membuat permintaan seperti itu sebelum. Kate dengan dingin berkata ketika melihat ekspresi Mandy. "Mandy, jika kau tidak setuju, jangan salahkan keluarga Yates karena tidak maju jika kau memiliki masalah berikutnya. Itu sendiri merupakan ancaman. Ancaman paling langsung." Mandy gemetar karena marah tetapi akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Harvey buru-buru mengikuti jejaknya. Keluarga Yates semuanya menunjukkan ketidakpuasan saat melihat pasangan itu pergi. Leighton Luff mendengus dan berkata, "Ibu, kakak, kurasa Mandy tidak akan menerima kebaikan kita." Kate Yates berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka ini anak-anak muda. Mereka tidak tahu diri. Itu normal. Ketika mereka menghadapi kemunduran, maka mereka akan tahu betapa berharganya keluarga Yates." Nenek Yates mendengus dingin dan berkata, "Bagaimanapun, kita adalah keluarga dan memiliki hubungan darah. Mari beri dia 1 hari. Jika dia masih menolak untuk setuju besok, kita, keluarga Yates, tidak akan keberatan memberinya pelajaran." Di pinggir jalan, wajah Mandy basah kuyup oleh air mata, menangis. Dia sakit hati dan berkata setelah melihat Harvey keluar, "Nenek dan paman membenciku. Yang mereka kejar adalah perusahaanku, Resort. Silver Mountain Nimbus Resort. Di mata mereka, aku, cucu perempuan mereka, hanyalah alat yang bisa mereka beri isyarat dan pergi sesuka mereka." Harvey mengulurkan tangannya dan membelai kepala Mandy. Dia tersenyum. "Sayang, jangan khawatir. Aku di sini. Aku pasti akan melindungimu. Aku berjanji padamu bahwa mereka tidak akan berani main-main. Ayo, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Tolong semangat." Harvey menyerahkan kontrak gedung kantor sebelumnya kepada Mandy setelah berbicara. "Apa? Pihak lain bersedia menyewakan kami gedung kantor secara gratis selama 10 tahun.
Dan syaratnya adalah menjual villa di sebelah kakek Armstrong kepada mereka. Bab 1020. Mandy tidak percaya. Betapa indah hadiahnya. Gedung perkantoran ini bisa disewa setidaknya 3,1 juta dolar setahun. Namun, pihak lain tidak meminta sepeser pun dan hanya meminta untuk membeli villa. Harvey tersenyum. Gedung kantor ini berada di bawah namanya sekarang. Dia bisa memberikannya kepada Mandy jika dia mau. Meskipun demikian, dia tahu dia pasti akan menakuti Mandy jika dia benar-benar melakukan itu. Itu sebabnya dia menemukan alasan seperti itu. Dia juga meminta taraf Lewis untuk membantunya memalsukan kontrak ini. Harvey tersenyum pada saat ini dan berkata, "Mandy, aku dengar bahwa bos gedung ini dan kakek Armstrong adalah teman baik. Selain itu, dia juga kaya. Mereka sama sekali tidak kekurangan uang sebanyak ini. Aku pikir, karena pihak lain bersedia menyewakan gedung kepada kami harus membantu mereka dan memberi mereka villa. Bagaimana menurutmu?" Mandy tampak terdiam. Dia menghela napas setelah beberapa saat dan berkata, "Orang-orang kaya ini pasti memiliki kepribadian yang aneh. Dalam hal ini, aku akan mendengarkanmu dan memberikan villa kepada pihak lain. Kau bertanggung jawab untuk masalah ini." Harvey mengangguk dan berkata, "Oke." Dia awalnya ingin menjaga villa di sebelah kakek Armstrong untuk penggunaan pribadinya. Semuanya sesuai rencana saat ini. Yah, menurut kontrak, perusahaan bisa pindah besok. Harvey tersenyum. Mandy pun tersenyum bahagia. Meskipun urusan dengan keluarga Yates membuatnya merasa sangat bad mood hari ini, suaminya memecahkan masalah yang rumit ini. Dia berpikir bahwa dia telah mendapat dukungannya. Pada malam hari, di kamar tidur, ekspresi Mandy berubah. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati pergi ke ruang belajar untuk mengambil tempat tidur Harvey dan meletakkannya di sebelah tempat tidur. Mandy tampak malu setelah melakukan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menerima Harvey begitu cepat. Tanpa diduga, ketika Harvey ingin pergi tidur di malam hari, dia berjalan ke ruang belajar dan tercengang. Dia kemudian melihat sekeliling dan kemudian mengambil selimut kembali ke ruang belajar. Adegan ini membuat Mandy yang sudah siap terdiam. "Harvey, apa yang kau pikirkan?" Mandy tanpa sadar berteriak. Harvey tercengang. Awalnya dia mengira pembantunya yang salah meletakkannya saat membersihkan kamar. Tampaknya itu adalah perbuatan Mandy. Harvey sangat risih saat memikirkan ini. Dia kemudian membawa kembali tempat tidurnya dan berkata, "Sayang, aku mengerti maksudmu. Aku akan masuk sekarang." Mandy membalas, "Keluar." Dia membanting pintu kamar hingga tertutup setelah berbicara. Dia kemudian bersandar di pintu, dan jantungnya berdebar sangat cepat. Di luar pintu, Harvey sekarang menjadi orang berikutnya yang terdiam. Dia tidak memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungan antara mereka berdua akan berkembang begitu cepat. Namun, masalahnya adalah dia benar-benar kehilangan kesempatannya lagi. Harvey memiliki keinginan untuk mencekik dirinya sendiri begitu dia memikirkan ini. Dia berharap dia tidak melakukannya. Keesokan harinya, Mandy memerintahkan perusahaan untuk pindah ke gedung kantor baru di pagi hari dan bahkan menamainya semalam, Silver Nimbus Mountain. Segera, berita itu sampai ke keluarga Yates. Leighton Luft datang ke keluarga Yates pagi-pagi sekali. Kulitnya sangat mengerikan. Dia berkata, "Nenek Yates, kakak, kita dalam masalah." Tidak hanya pelacur kecil itu, Mandy tidak bermaksud memberi kami ekuitas, tetapi dia juga memindahkan perusahaan dalam semalam dan pindah ke gedung perkantoran baru yang terletak di ruko elit Bakwood. Bahkan katanya dia berturut-turut menyewanya selama 10 tahun. Menyewa tempat itu selama 10 tahun akan menelan biaya jutaan dolar. Semua itu uang kita.
Mandy memerintahkan perusahaan untuk pindah ke gedung kantor baru di pagi hari dan bahkan menamainya semalam Silver Nimbus Mountain. Segera, berita itu sampai ke keluarga Yates. Leighton Luft datang ke keluarga Yates pagi-pagi sekali. Kulitnya sangat mengerikan. Dia berkata, "Nenek Yates, kakak, kita dalam masalah." Tidak hanya pelacur kecil itu, Mandy tidak bermaksud memberi kami ekuitas, tetapi dia juga memindahkan perusahaan dalam semalam dan pindah ke gedung perkantoran baru yang terletak di ruko elit Bakut. Bahkan katanya dia berturut-turut menyewanya selama 10 tahun. Menyewa tempat itu selama 10 tahun akan menelan biaya jutaan dolar. Semua itu uang kita. Leighton menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Di matanya, uang Mandy adalah hak mereka. Mandy juga tidak berhak menggunakannya. Bab 1021. Seluruh keluarga Yates bingung. Ternyata, mereka sudah memeriksa aset yang dimiliki Silver Nimbus Enterprise melalui sumber mereka. Mereka sudah membahas sebelumnya tentang arus kas dan bagian mana mereka akan membagi aset dan uang ketika mereka mengambil kendali perusahaan. Di mata keluarga Yates, uang merekalah yang digunakan. Beraninya kau. Jelas terlihat bahwa nenek Yates sangat marah. Bukankah bajingan itu tahu bahwa Silver Nimbus Enterprise milik keluarga Yates? Siapa yang memberinya nyali untuk menggunakan uang kita sembarangan? Nenek Yates benar-benar marah. Di matanya, perusahaan Silver Nimbus milik keluarga Yates. Mandy hanya seorang penjaga aset. Dia tidak berhak menghabiskan uang keluarga Yates. Kemana mereka pindah? Kate Yates bertanya sambil nyaris tidak menjaga ketenangannya. Leighton Luft kemudian menjawab, lokasi baru berada tepat di samping Bakut Tower dan Olden Trade. Gedung kantor yang telah kosong selama bertahun-tahun karena harga sewa yang tinggi. Apa? Kate Yates langsung melompat berdiri setelah mendengar tentang tempat itu. Nenek, kita harus pergi melihat. Kita perlu menemukan cara untuk menghentikan Mandy dan mendapatkan uangnya kembali. Nenek Yates kemudian dengan tenang menjawab, siapkan mobil. Aku ingin menyaksikan siapa yang berani pindah jika aku pergi ke sana sendiri. Segera, sebuah mobil bisnis meninggalkan rumah keluarga Yates dan dengan cepat melaju ke arah distrik bisnis yang paling berkembang. Distrik adalah pusat kota yang bonafit. Setiap inci tanah dianggap berharga seperti emas. Di lantai bawah gedung Silver Nimbus, mata tajam Leighton melihat Mandy menginstruksikan para pengangkut barang untuk memindahkan barang-barang. Hadir Lilian Yates, Simon Zimmer, Cynthia Zimmer, dan lainnya. Wajah semua orang senang. Keluarga Yates pergi secepat mungkin. Nenek Yates, yang memimpin kelompok itu, menunjukkan wajah sinis dan bertanya, Mandy, apa yang kau lakukan di sini? Mandy tersenyum dan menjawab dengan sungguh-sungguh, kami memindahkan seluruh tempat kerja. Perusahaan akan memperluas operasinya. Tentu saja, kami membutuhkan ruang yang lebih baik. Nenek Yates memukul-mukul tongkat penopang di tangannya dengan keras. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang hal-hal sebesar ini? Wajah Mandy memucat. Nenek, aku CEO perusahaan. Mengapa aku perlu memberitahumu tentang hal sepele seperti pindah tempat kerja? Ya, kenapa? Lilian, Simon, dan Cynthia menatap nenek Yates dengan rasa ingin tahu pada saat itu. Tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari keluarga Yates. Di mata mereka, Nenek Yates mengambil terlalu banyak bagian yang tidak ada hubungannya dengan dia untuk dirinya sendiri. Alhasil, wajah Nenek Yates nampak semakin emosi meski Mandy tidak menolak keluarga Yates di depan umum. Namun tingkah Mandy saat itu cukup menjadi bukti bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan keluarga Yates. Keluarga Yates adalah keluarga yang peduli dengan martabat mereka. Lagi pula, tidak mungkin mereka bisa membuat keributan di depan orang banyak seperti ini. Keluarga Yates meninggalkan tempat kejadian. Untuk sementara,
meninggalkan Leighton untuk melakukan penggalian lebih lanjut. Segera, Leighton kembali dengan ekspresi misterius di wajahnya dan berkata, "Nenek, sepertinya aku tahu apa yang terjadi di sini." Ternyata Mandy menyewa tempat itu tanpa membayar sepeser pun. Bos ruang kantor baru meminjamkannya tempat itu selama 10 tahun penuh secara gratis. Satu-satunya permintaannya adalah memiliki villa di Silver Mountain. Nimbus Resort. Tanya Yates bertanya sambil bingung. Itu tidak mungkin. Setahuku, sewa tempat ini 3 juta dolar per tahun. Sebuah villa bahkan tidak membutuhkan biaya sebanyak itu setiap tahun. Mana bisa itu dianggap sebagai pertukaran yang setara? Leighton kemudian dengan dingin menjawab, "Ku dengar bos tempat ini, David Bowie, adalah pria yang mudah terpesona oleh penampilan. Aku yakin Mandy sudah menjual dirinya untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak, mana bisa dia mendapatkan kesepakatan yang begitu manis?" Bab 1022. Si jalang ini, dia menodai martabat keluarga Yates. Bagaimana keluarga kelas 1 seperti kita bahkan membesarkan seorang wanita seperti ini? Jelas wanita ini berani melawan kita. Dia mengira semuanya akan baik-baik saja jika dia memiliki kekasih kaya. Keluarga Yates sangat marah. Meskipun keluarga Yates adalah salah satu keluarga kelas 1, mereka hanya didukung oleh posisi kekuasaan Keith Yates. Sebenarnya, keluarga Yates sama sekali tidak stabil secara finansial. Mereka bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan beberapa keluarga kelas 2 biasa. Kali ini, keluarga Yates bertekad untuk mengklaim Silver Nimbus Enterprise. Keluarga Yates sangat senang menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat naik ke peringkat teratas dengan bergelimang harta kekayaan. Namun bukan hanya ketegaran Mandy, dia juga boros. Di mata keluarga Yates, dia memberontak. Nenek Yates bergidik marah, terutama ketika dia berpikir bahwa dia akan memiliki perusahaan Silver Nimbus untuk dirinya sendiri dan mengubah keluarga Yates menjadi keluarga kelas atas. Ini benar-benar memalukan bagi keluarga Yates. Keluarga Yates tidak akan pernah menerima bajingan kecil ini. Keith, berikan aku ide lain. Aku ingin bajingan kecil ini tidur di jalanan. Nenek Yates sangat ingin menamparkan wajah Mandy saat itu. Nenek, tolong tenang. Karena Mandy masih kooperatif, kami akan mengikuti aturannya. Yakinlah. Aku punya cara untuk menghadapinya dengan statusku di Salt Lake, bahkan di Bakwood. Aku bisa membuat kepalanya berputar tanpa henti hanya dengan satu panggilan telepon. Setelah keluarga Yates pergi, orang-orang terus bekerja dengan tertib di pihak Mandy. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan keluarga Yates mengambil alih perusahaannya. Dia berusaha keras untuk ini. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa melepaskan pekerjaannya dengan sukarela. Namun, mengenai konsekuensi dari menurunnya keluarga Yates, dia secara tidak sadar mempertimbangkannya. Tapi di matanya, keluarga Yates adalah keluarga ibunya. Lagi pula, tidak perlu terlalu bertindak kasar. Dia sudah memikirkannya juga. Dia hanya akan memberikan villa yang dipesan keluarga Yates secara gratis dengan selesainya Silver Nimbus Mountain Resort. Meskipun kerugiannya akan sangat besar, Mandy berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Yates. Setelah melihat Mandy yang akhirnya bisa beristirahat di kantornya setelah seharian bekerja, Harvey tiba-tiba teringat sesuatu. Mandy tidak pakai mobil saat tiba di Bakwood. Dia biasa memesan taksi selama ini. Itu baik-baik saja sebelumnya. Tetapi sekarang dia datang ke distrik bisnis yang lebih berkembang. Juga, dia memiliki status dan menyandang identitas CEO sebuah perusahaan. Akan terlihat buruk jika dia terus memesan taksi. Dia perlu memiliki mobil. Dan itu pasti bagus. Keesokan harinya, Harvey tiba di kota dealer mobil di distrik baru di Bakwood untuk menyiapkan hadiah untuk Mandy.
Berbagai macam dealer mobil 4S tersedia di sini. Bahkan merek mobil mewah papan atas pun hadir. Harvey sedang menatap tanda promosi untuk merek mobil. Sayang sekali dealer mobil Rolls-Royce 4S belum buka untuk dijual. Dia tidak punya pilihan lain dan dengan enggan pergi ke dealer mobil BMW 4S. Tolong tunggu, Tuan. Beberapa pegawai toko menghentikan Harvey tepat di pintu masuk. Apa yang sedang terjadi? Harvey bingung. Bukankah semua dealer mobil 48 menyambut pelanggan mereka dengan pintu terbuka? Mengapa mereka bahkan menghentikan aku di sini? Tuan, bolehkah aku bertanya apa yang kau lakukan di sini? Petugas toko bertanya dengan dingin. Pegawai toko biasanya tidak sekejam ini, tapi Harvey adalah orang yang santai. Pada saat itu, pakaian yang dia kenakan adalah barang-barang kios. Itulah sebabnya pegawai toko memandang rendah dirinya. Bukankah sudah jelas? Aku mengunjungi dealer mobil 48. Apakah kau pikir aku di sini untuk makan atau semacamnya? Harvey benar-benar tidak habis pikir. Bab 1023. Setelah mendengar kata-kata Harvey, petugas toko bertanya sambil menunjukkan wajah penuh ejekan. Sepertinya aku mengecewakanmu. Restoran di dealer kami sedang dibersihkan hari ini. Aku sarankan kau belok kiri dari sini untuk menuju ke dealer mobil Benz 48. Makanan pelanggan mereka juga lumayan. Kota dealer mobil memiliki aturan tak terucapkan. Pelanggan bisa makan di dealer mobil 48 saat akan berkunjung di sore hari. Karena aturan tak terucapkan ini, menyebabkan beberapa orang lebih suka melihat mobil saat makan siang sambil menikmati makanan gratis di waktu yang bersamaan. Pada kenyataannya, dealer mobil 4S akan bersedia melayani pelanggan yang cenderung membeli mobil. Tapi Harvey York, di depan pegawai toko, sepertinya dia tidak punya kapasitas untuk membeli mobil. Pegawai toko sangat kesal dengan orang-orang yang sepertinya tidak punya uang sambil tetap berpura-pura mencari mobil dan kemudian meminta makanan pelanggan. Mereka segera mencari alasan untuk mengusirnya pergi. Di mata mereka, Harvey York jelas tidak mampu membeli mobil. Kalau begitu, mereka hanya bisa menyelesaikan pembersihan dan keluar lebih awal. Harvey terdiam. Yakinlah. Aku di sini bukan untuk mendapatkan makanan gratis. Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Usai sambutan, ia pun bersiap untuk masuk ke dealer mobil 4S. Tetapi pada saat ini, petugas toko yang berbicara masih menghentikan Harvey dan menjawab, "Tuan, aku minta maaf. Kami memiliki sistem janji temu untuk mobil kami. Kau tidak bisa masuk tanpa membuat janji terlebih dahulu." Harvey benar-benar terdiam setelah mendengar apa yang dia katakan. Dealer mobil 4S yang kumuh membuat diri mereka terlihat tinggi dan perkasa seolah-olah mereka benar-benar luar biasa. Tepat ketika Harvey York hendak pergi, beberapa pria yang mengenakan jas mewah berjalan ke arahnya. Mata seorang pegawai toko berbinar. "Silakan masuk, tuan-tuan. Kami sudah menyiapkan makan siang gratis untuk tamu tersayang kami. Kalian bisa makan sebelum melihat mobil." Segera, para pelanggan disambut dengan hormat di depan Harvey York. Harvey sudah akan pergi dan melihat-lihat di dealer mobil Benz 4S. Tapi petugas toko, Ross Dunn, menunjukkan penghinaan sambil memelototi Harvey York. "Apa kau lihat itu? Kami hanya akan melayani tamu yang benar-benar mampu membeli mobil. Kami tidak akan pernah melayani orang yang terlihat seperti hanya untuk makan gratis di sini sepertimu. Aku sarankan kau meminta makanan di samping jalan layang lain kali." Dealer mobil 4S tidak menyambut orang-orang sepertimu. Ross sangat belak-belakan. Pegawai toko lainnya menunjukkan wajah penuh penghinaan setelah mendengar kata-katanya juga. Bagaimana mungkin mereka memperlakukan seorang pria yang tidak punya uang untuk membeli mobil dengan sopan? Sudah cukup untuk menghormatinya sehingga mereka tidak memanggil keamanan untuk menyeretnya keluar.
Yang paling penting adalah dia masih berdiri di luar pintu masuk dealer. Apa dia tidak tahu bahwa dia akan merusak citra dealer? Harvey sedikit marah. Dia tidak ingin membuat keributan besar tentang situasinya, tetapi pegawai toko terus merundung dia. Dia kemudian dengan dingin berseru sambil menunjukkan wajahnya yang penuh amarah. Bawa manajermu ke sini sekarang. Hehe, apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk bertemu dengannya? Dia sedang sibuk sekarang. Ross tertawa dingin. Untuk apa semua meributkan itu? Apa kau tidak tahu tentang aturan tempat ini? Bagaimana bisa kau membuat keributan ini di pintu masuk dan merusak citra dealer? Saat ini, seorang wanita yang tampak seperti berusia 30-an mengenakan pakaian profesional berjalan keluar dengan aura bergengsi di sekelilingnya. Manajer Mills, bukan saja pria ini tidak ingin membeli mobil, dia masih berusaha mendapatkan makanan gratis. Kami menghentikannya untuk masuk, tetapi dia masih menyebabkan kehebohan besar. Seru Ross menunjuk Harvey sambil meneriakinya meskipun dia yang salah. Tatapan Lela Mills beralih ke Harvey, lalu bertanya dengan tercengang, bukankah ini Tuan York? Bab 1024. Harvey memandangi Leah Mills dan hampir tidak ingat siapa dia. Leah adalah pelayan keluarga York beberapa tahun yang lalu, yang bertanggung jawab untuk melayani piring dan membersihkan toilet. Meskipun Harvey adalah orang yang bijaksana saat itu, dia tetap mengunjungi halaman Silver Nimbus. Meskipun wanita itu tidak tahu siapa Harvey sebenarnya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu dari York. Setiap kali dia melihatnya, kemungkinan besar akan berlutut di depannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi manajer dealer mobil BMW 4S setelah bertahun-tahun? Dia nampak lumayan sukses sekarang. Kau Leah. Lama tidak bertemu. Harvey tersenyum. Tapi karena kau sudah menjadi manajer, kau harus mengatur bawahanmu dengan baik. Aku pelanggan yang ingin membeli mobil. Mengapa mereka tidak mengizinkan aku masuk? Leah mendengus dan menjawab, Tuan York yang terhormat, aku pikir orang-orang ini melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Apa kau kira aku tidak mengikuti berita? Keluarga York sudah bangkrut. Juga, semua properti mereka ditelan oleh Sky Corporation. Tuan muda dari keluarga York sendiri mengenakan seluruh tubuhnya penuh dengan barang-barang bermerek, tetapi sekarang semua yang kau kenakan bahkan tidak mencapai $15. Kau bahkan tidak punya uang untuk membeli mobil. Jadi mengapa kami harus melayanimu? Kami bisa mendapatkan $50 dalam sepersekian menit. Waktu kami sangat berharga. Harvey membeku. Dia tidak menyangka bahwa dia akan merespons seperti itu. Dia siap untuk tidak membuat keributan tentang situasi karena hubungan masa lalu. Dia kemudian dengan dingin menjawab, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya uang untuk membeli mobil? Jika aku mau, aku bahkan bisa membeli seluruh dealer mobil 48-mu. Lela tertawa terbahak-bahak sambil menutupi mulutnya. Ayo, Tuan York, berhentilah menggertak di depanku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga York? Dan kau, aku mendengar bahwa kau adalah menantu menumpang yang menyerahkan hidupmu pada istrimu. Kalau tidak salah, kau adalah seorang suami bapak rumah tangga. Kalau mau terus terang, kau hanya seorang pria simpanan. Apa gunanya pria peliharaan sepertimu terus berpura-pura? Kau ingin membeli BMW dengan tampilan seperti itu? Apa kau bahkan pantas? Harvey kemudian menjawab dengan dingin. Apa ini caramu memperlakukan pelanggan? Leah tertawa dingin. Kau salah. Beginilah cara kami memperlakukan gelandangan sepertimu. Jika kau tidak punya uang, kau tidak dihitung sebagai pelanggan di sini. Sejujurnya, jika keluarga York tidak bangkrut, aku bahkan bisa berlutut dan menjilat bagian bawah sepatu botmu. Tapi kau bukan apa-apa sekarang. Kenapa aku harus memandangmu? Pergi.
Seorang pecundang sepertimu tidak boleh mencemari lingkungan dealer mobil 4S kami yang terhormat. Leia berseru keras. Dia merasa sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya panas membara tanpa akhir. Merupakan suatu kehormatan bahwa Leia memiliki pengalaman menjadi pelayan keluarga York sebelum keluarga itu jatuh saat itu. Tapi setelah keluarga York bangkrut, pengalaman itu berubah menjadi lelucon. Dan Leia berjanji untuk menjalani kehidupan yang cukup baik. Betapa menyegarkannya sekarang setelah dia mendapat kesempatan untuk menginjak-injak tuannya sebelumnya. Pegawai toko lainnya kemudian dengan dingin menertawakan Harvey. Pergi dari sini, dasar sampah. Berhenti mengotori dealer. Betul sekali. Gelandangan sepertimu hanya bisa membeli sepeda listrik. Keluar dari sini. Pergi sejauh mungkin. Harvey dengan dingin memelototi Leia, lalu berjalan ke arah berlawanan dari dealer mobil BMW 4S. Harvey, apa kau sudah gila? Apa kau pikir kau bisa pergi kemanapun yang kau inginkan dengan huruf B? Itu Bentley, bukan BYD. Pegawai toko di dealer mobil BMW 4S tertawa terbahak-bahak. Sampah ini pasti bisa berpura-pura. Dia bahkan pergi ke dealer mobil Bentley 4S. Apa dia bahkan mampu? Lanjut ke bab 1025 dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe dan komen. Terima kasih.